Perbedaan antara kategori kasus, krisis centeret, problem centeret, dan growth centeret. Identifikasi kategori kasus dalam konseling kelompok memang dibagi menjadi 3 hal, dan dari 3 identifikasi tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. Yaitu, yang pertama adalah krisis center. Identifikasi ini berfokus pada perhatiannya terhadap permasalahan yang mendesak, yang mana permasalahan yang mendesak tersebut adalah permasalahan atau suatu peristiwa yang harus segera diselesaikan. Krisis center terbentuk sebagai akibat dari situasi atau peristiwa yang kritis. Sebagai contoh, kasus 5 orang siswa yang melakukan konvoi setelah kelulusan dengan membunyikan knalpot bromnya di area lapangan sekolah. Akibat suara-suara nyaring itu, warga dan sedikit dari guru tidak suka dan akhirnya pun marah. Padahal mereka masih kelas 11. Namun mereka merasa bahwa itu sudah jadi hal biasa dilakukan sebagai wujud bahagia setelah lulus dari bangku sekolah. Akhirnya, salah satu guru mengetahui tindakan mereka dan memanggil kelima anak tersebut ke ruang BK. Nah, yang kedua ada problem center. Konseling ini berpusat pada permasalahan yang dialami oleh siswa, namun tidak begitu mendesak dan tidak sampai menimbulkan krisis. Pada problem center ini, tidak sampai melibatkan emosi tinggi seperti pada krisis center. Konseling problem center biasanya menjadi kelanjutan dari krisis center sendiri. Nah, sebagai contoh lain, ada 4 orang siswa yang sering melakukan tindakan bolos ketika kelas matematika. Mereka merasa bosan dan susah mengikuti pelajaran matematika dan memilih untuk membolos ketika jam pelajaran matematika. Dan yang ketiga, ada growth center. Identifikasi kasus ini berfokus pada perkembangan personal dan sosial siswa. Konseling kelompok growth center bukan semata-mata karena sebuah krisis atau permasalahan khusus. Kelompok ini bisa digunakan sebagai kesempatan untuk belajar mengenal diri sendiri secara mendalam, membangun relasi sosial, belajar mendewasakan emosi, belajar untuk meningkatkan sikap asertif, dan lain sebagainya. Konseling ini didesain untuk semua siswa dengan memperhatikan kebutuhan dan minat umum siswa sebagai tahap perkembangan hidup. Nah, sebagai contoh dari Growth Center Intensif sendiri, terdapat 5 orang siswa yang setiap melakukan presentasi selalu gugup dan blank. Mereka merasa tidak nyaman ketika berbicara di depan umum dan dilihat oleh banyak orang. Nah, maka dari itu mereka mengalami tidak percayaan diri ketika melakukan public speaking. Tahapan dalam konseling kelompok. Tahap dalam konseling kelompok secara umum ada 4, yakni membangun keterlibatan, transisi, tahap bekerja, dan juga tahap pengakhiran atau penutup. Nah, penjelasannya, yang pertama adalah membangun keterlibatan atau membangun hubungan terapeutik. Sehingga ini membantu keterlibatan setiap anggota untuk menjelaskan alasan mereka bergabung ke dalam kelompok tersebut. Di tahap ini juga membantu anggota kelompok untuk saling mengenal secara lebih dekat dan menciptakan suasana yang nyaman, saling percaya, dan juga diterima. Selanjutnya ada tahap transisi. Tahap ini, setiap anggota mulai sharing pengalaman dan perasaan secara mendalam. Di sini, konselor berperan memperhatikan sikap resistensi diri yang mungkin muncul atau mungkin bentuk lain dari kecemasan. Sehingga konselor mendorong supaya setiap anggota sungguh-sungguh saling memperhatikan satu sama lain. Tahap yang ketiga, ada tahap pekerja atau kegiatan. Tahap ini, anggota semakin memahami bagaimana jalannya konseling dan aturan kelompok yang berlaku. Mereka semakin merasakan adanya keyakinan dan kemantapan dalam kelompok, sehingga mereka saling memberikan dorongan dan menerima masukan semakin mendalam. Ini adalah proses yang sangat mendalam, sebab pada tahap inilah kelompok sungguh belajar mengenai diri sendiri dan orang lain. Tahap ini sangat kaya akan proses-proses emosional. Dan tahap yang keempat atau pengakhiran, setiap anggota berpikir dan menemukan bagaimana caranya untuk menerapkan apa yang sudah didapat selama proses konseling kelompok itu berlangsung. Tahap ini
konselor memberikan atau bantuan berupa pertanyaan untuk membuat komitmen mereka yang sebelumnya sudah dibuat itu menjadi lebih kuat lagi. Karakteristik kepribadian konselor, konseling kelompok. Nah, berbicara tentang karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam konseling kelompok, itu terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah hadir secara psikologis, yang artinya memiliki empati secara emosional, tergerak oleh kegembiraan dan penderitaan orang lain. Nah, yang kedua, itu adalah memiliki kekuatan pribadi. Kekuatan yang diperoleh individu dari rasa kepercayaan diri dan kesadaran mengenai pengaruh dirinya terhadap orang lain. Lalu yang ketiga adalah keberanian. Keberanian dalam mengambil resiko, mengakui kesalahan, siap menderita demi perkembangan diri, berani berkonfrontasi gagasan yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu ada yang keempat, yaitu konfrontasi diri. Mungkin tadi sempat disinggung sedikit, tetapi di sini konfrontasi diri mengacu pada kemampuan konselor untuk secara langsung dan jujur menghadapi anggota kelompok tentang perilaku, pola pikir, atau respon yang tidak produktif atau tidak sehat. Konfrontasi diri ini dilakukan dengan tujuan membantu anggota kelompok untuk menyadari dan mengatasi masalah atau hambatan yang mereka hadapi. Lalu ada yang kelima, yaitu kejujuran dan otentisitas. Kejujuran ini mengacu pada kemampuan konselor untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan anggota kelompoknya. Sedangkan menjadi otentisitas merujuk pada konselor yang autentik atau asli dalam perilaku, kata-kata, dan sikapnya. Konselor yang otentik adalah orang yang tidak berpura-pura atau tidak menyembunyikan diri di balik kepribadian yang palsu. Lalu, mengapa hal itu menjadi penting? Penting bagi konselor konseling kelompok untuk memiliki karakteristik kepribadian karena karakteristik tersebut membentuk dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang efektif dengan anggota kelompok dan memfasilitasi proses konseling dengan baik pastinya. Perbedaan pendekatan realitas, behavior, RETB, dan DIY. Di dalam menganalisis atau mengidentifikasi kasus konseling kelompok terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Antara lain ada pendekatan terapi realitas, behavior, REBT, dan DIIA. Nah, apa sih itu semuanya? Terapi realitas. Pendekatan terapi realitas ini menekankan pada pemahaman realitas dan tanggung jawab individu terhadap kehidupannya. Konseling ini menekankan pada masa sekarang. Maka, dalam memberikan alternatif atau bantuan, tidak perlu menggali sejauh mana masa lalu konseli, sehingga yang diutamakan adalah bagaimana konseli dapat sukses mencapai hari kedepannya dengan menata masa depan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, seorang konselor membimbing anggota kelompok untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang menghambat pencapaian tujuan mereka. Nah, lalu ada pendekatan yang dapat dilakukan selain terapi realitas, yaitu pendekatan behavior. Yang menjadi fokus utamanya adalah modifikasi perilaku dengan menggunakan teknik-teknik yang terstruktur dan juga terukur. Contohnya dari pendekatan behavior ini adalah sebuah kelompok konseling yang berfokus pada pengendalian marah dapat menggunakan teknik-teknik relaksasi dan penalaran untuk mengubah respon agresif menjadi respon yang lebih terkendali lagi. Nah, selanjutnya ada juga teknik REBT, yaitu Rational Emotive Therapy Behavior. Nah, di sini kunci utamanya adalah mengidentifikasi dan mengubah pola pikir irasional yang menyebabkan emosi negatif dan juga perilaku tidak sehat. Nah, sebagai contohnya, seorang konselor menggunakan REBT untuk membantu anggota kelompoknya mengatasi ketakutan yang tidak beralasan
yang mungkin saja menghambat mereka dalam berinteraksi sosial. Lalu, pendekatan selanjutnya adalah DIIA. DI adalah pendekatan yang menekankan pada kasus-kasus berkaitan dengan pilihan atau choice case pada masalah pribadi dan sosial. Walaupun hampir sama dengan pendekatan teori trait and factor, tetapi decision making interview atau DI tidak dapat digunakan untuk menangani masalah seputar karir. Lalu ada IA. Nah, pendekatan yang memungkinkan konselor melayani suatu kasus yang penyelesaiannya terutama menuntut perubahan sikap serta tindakan penyesuaian diri terhadap situasi kehidupan yang tidak dapat diubah dan harus diterima seadanya atau a change case. Contohnya dari pendekatan DIIA ini adalah sebuah kelompok konseling mungkin menggunakan pendekatan DIIA untuk memberikan informasi langsung tentang strategi coping yang efektif dalam menghadapi stres. Thank you for watching.